Ilmu dalam dadamu, itulah hakikat Quran. Artinya apa? Kalau kamu benar-benar berkitab dan berquran, maka kamu tahu salah, kamu tahu benar. Ilmu namanya dalam dadamu. Secara syariah Quran atau kitab Quran, ya mushaf yang ditulisi oleh manusia, mushaf Quran yang dicetak oleh berbagai percetakan. Tapi hakikat kitab Quran adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa yang ada dalam rasamu, di dalam dirimu. Kalau tadi di dalam Quranmu itu catatan, lebih dalam lagi adalah dalam rasamu berupa iman. Apa iman itu? Tidak ada keraguan. Kalau kamu ragu, berarti kamu belum Quran. Kalau kamu belum Quran, berarti kamu belum kitab. Kalau kamu belum kitab, berarti masih terjebak pada tulisan. Alias tulisan itu, syariah itu, alias air itu hanya wujud air, belum kau minum secara tepat, maka kamu tidak ketemu rasa. Ini maksudnya. Maka kaji tasawuf, kaji hakikat selalu mengarah ke sana. Saya kembali ke sini. Hakikat Quran adalah iman. Wujudnya tidak ada ragu di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab itulah yang tidak ada ragu disebut dengan iman. Kalau kamu ragu, berarti bukan iman. Kalau bukan iman, berarti bukan Quran. Kalau bukan Quran, bukan kitab. Dia adalah baru tulisan. Tulisan manusia, syariah. Belum pada thariqah, belum pada hakikat, apalagi ma'rifat dan iqon. Iman. Yang kedua adalah ilmu. Hakikat Quran adalah ilmu dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Surat ke-29 ayat 49. Ilmu dalam dadamu, itulah hakikat Quran. Artinya apa? Kalau kamu benar-benar berkitab dan berquran, maka kamu tahu salah, kamu tahu benar. Ilmu namanya dalam dadamu. Yang ketiga adalah nikmat. Fungsinya merasakan. Dia tidak pernah berdusta. Rasamu, sebenarnya rasa itu bahasa Indonesia. Fadl atau anugerah Allah pada diri kita, pada rasa kita namanya nikmah. Nikmah itu fungsinya merasakan. Allah tegaskan dalam firman-Nya surat ke-55, surat Ar-Rahman. Surat ini terdiri dari 78 ayat. Begitu urgensinya, begitu pentingnya nikmat yang berfungsi merasakan, itu sampai diulang 31 kali. Dalam ayat 13, 16, 18, dan seterusnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang anugerahkan pada diri setiap manusia itu tidak bisa didustai. Apa yang dirasakan oleh nikmat berupa kejujuran. Jujur apa adanya. Apa adanya. Berikutnya, hakikat Quran adalah takwa. Dalam rasamu, maka takwa itu bukan zahirmu, bukan baju takwa, bukan surban. Bukan fenomena zahir. Karena takwa itu intinya taat. Kebalikan daripada maksiat. Maka apakah seseorang itu maksiat atau tidak, taat atau tidak, Allah berikan potensi pada diri manusia namanya takwa. Tahu dia, aku lagi maksiat, takwamu akan mengatakan begitu. Aku lagi taat, takwamu akan menginformasikan. Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang zahir-zahir ya, yang fenomena zahir yang kita agung-agungkan, apakah rumah, baju, mobil, kendaraan, semuanya itu iya silahkan diagung-agungkan, diperbaiki, diapi-api. Tapi ingat, jangan sampai ia bukan fenomena ketaatan dari takwa yang ada dalam dadamu. Kenapa? Kalau dia muncul tanpa dikendalikan oleh takwa dalam dadamu, dia akan menjadi bentuk takabur.
alias kemaksiatan atau maksiatul qalbi, wujud takabur. Dan takabur ini akan mengantarkan diri seseorang rasa gundah, sedih, dan gulana. Tapi kalau dia dipimpin oleh takwa yang ada dalam dadamu, ekspresi pembesaran, ekspresi zahir, rumah indah, megah, dan lain sebagainya itu, kalau ekspresinya itu benar-benar dipimpin oleh takwa, dia akan berupa ketaatan. Wujudnya tasyakur. Ya toh? Maka syukur dengan takabur itu fenomena zahirnya sama. Yang membedakan rasanya. Kalau dia dipimpin oleh takwa, berupa syukur. Kalau dia dipimpin oleh bukan ketakwaan alias kemaksiatan, bukan takwa, oleh nafsumu, dia takabur. Takabur akan membuat kita sedih, tasyakur akan menjadikan kita bahagia. Dan bahkan bertambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kesyukuran itu akan menambah kenikmatan, tapi sebaliknya kalau dia tidak dipimpin oleh takwa, dia kekufuran namanya, takabur sebutannya, dia akan menjadi siksa bagi kita. Ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat ke-14 surat Ibrahim ayat 7. Nah, kemudian hakikat daripada iman, ilmu, nikmat, dan takwa adalah lakumu, laku keseharianmu. Itu. Hakikat kitab adalah Quran, hakikat Quran adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Hakikat iman, ilmu, nikmat, dan takwa adalah lakumu. Hakikat kitab adalah Quran, hakikat Quran adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa dalam rasamu. Hakikat iman, ilmu, nikmat, dan takwa adalah lakumu, gitu, yang dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa, sehingga kamu tidak terbelenggu, tidak dipimpin oleh nafsumu. Artinya apa? Hakikat imanmu, hakikat ilmumu yang ada dalam dadamu, hakikat nikmatmu yang ada dalam rasamu, hakikat takwamu yang ada dalam dadamu adalah lakumu yang soleh. Ini disebut dengan laku soleh. Apa laku soleh itu? Laku soleh itu laku yang benar-benar tidak dikuasai oleh nafsu. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Orang yang benar-benar beramal soleh itu, amal soleh itu orang yang benar fali nafsih, karena nafsunya telah tertundukkan. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan amal perbuatan baik oleh karena dia didorong oleh su'nya, waman asa'a fa'alaiha. Apa su' itu? Ammarah bisu'. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i. Ini dalam surat Yusuf ayat 53. Maka ammarah bisu' asa'a tadi tidak dibiarkan oleh Yusuf, tapi dikendalikan, ya toh? Karena dia tahu bahwa ammarah bisu' tadi akan mendorong kepada kejahatan kalau dibiarkan. Tapi kalau dia dipimpin, dia justru akan mendorong kepada kebaikan. Itu dalam man amila solihan fali nafsih. Orang yang mampu benar-benar melakukan perbuatan baik itu oleh karena fali nafsihi, karena dia benar-benar telah bisa menguasai nafsunya alias memimpin nafsunya. Wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa mengikuti su' ammarah bisu'nya, dia menanggung akibatnya. Tsumma ila rabbikum turja'una. Itu dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 15. Dalam ayat yang lain 46 sama, dalam surat Al-Jasiyah juga surat ke-45 ayat 46. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Sama. Jadi hakikat kitab bukan buku, bukan tulisan. Hakikat kitab itu bukan tulisan, bukan buku tasawuf ini, bukan kitab tasawuf ini. Hakikat kitab adalah Quran dalam dadamu. Hakikat Quran adalah iman, ilmu, nikmat, takwa dalam rasamu. Hakikat
iman, ilmu, nikmat, takwa dalam lakumu yang tidak dikuasai oleh nafsumu. Jadi selalu dan selalu kita kalau mengkaji hakikat itu, bagaimana kita menghakikat diri itu loh. Memang berbeda dengan syariat. Tapi ingat bahwa tidak mungkin kita berhakikat tanpa bertorikoh. Artinya melakukan sesuatu secara tepat. Kita tidak mungkin bisa bertorikoh secara tepat kalau tidak ketemu dengan bendanya, syariahnya. Kalau kita paham syariahnya, baru kita bisa berlaku torikoh secara tepat. Kalau bisa berlaku torikoh secara tepat, baru bisa ketemu dengan rasa. Kalau ketemu dengan rasa, barulah kita akan sadar, namanya ma'rifah. Kesadaran diri inilah akan melahirkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.